Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto Solihin, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang, akan memaparkan aksi nyata budaya positif di sekolah. Materi yang sekarang saya akan sampaikan adalah tentang membangun budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk pembahasan ini. Sebelumnya mari kita baca dulu sebagai acara pembukaan, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik, saya akan mulai saja membangun budaya positif di sekolah, terutama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Cobalah Bapak Ibu perhatikan, di sana ada kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahwa menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Kita lewat saja ini maksud dan tujuannya adalah bagaimana seseorang walaupun dengan cara apapun itu kembali lagi pada dirinya sendiri, bahwa disiplin itu datangnya dari diri sendiri. Walaupun orang lain menggoda dengan segala hal untuk merubah paradigma kita, cara pandang kita, tapi kalau kita sudah memiliki satu kedisiplinan yang kuat, yakin semuanya tidak akan terbujuk walaupun dengan hal yang bersifat duniawi ataupun karir. Oke, kita lanjut saja. Di sini perubahan paradigma teori kontrol. Banyak sekali seorang guru yang miskonsepsi itu adalah pemahaman yang kurang tepat, mungkin itu menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa menurutnya dari pemahaman guru bahwa guru mengontrol murid. Sampai sekarang bahwa dengan guru itu sebagai penguasa, guru bisa mengontrol murid. Ini menurut Dr. William Glasser adalah pemahaman yang miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, selanjutnya kita next saja. Di sini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. William Glasser, yaitu bahwa tentang miskonsepsi. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini tadi antara miskonsepsi dengan teori kontrol. Next. Jadi dihubungkan dengan kedisiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Biasanya seperti itu, kalau kita didisiplin maka akan didisiplinkan oleh orang lain. Namun pada dasarnya yang didisiplinkannya itu tidak menerima. Oke, lanjut. Apa makna disiplin? Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, mengikut. Ini tentang apa makna disiplin. Selanjutnya, apa makna nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, lanjut. Nah, di sini, ini nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada pada anak Indonesia. Ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ciri. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Inilah tujuan dari ciri-ciri profil pelajar Pancasila, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Lalu selanjutnya adalah bergotong royong, kolaborasi atau kepedulian. Lalu menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu tertuang dalam kreatif. Selanjutnya adalah bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dan terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini adalah pemahaman diri dan situasi regulasi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan. Ada kebutuhan ini apabila tidak ada dalam salah atau kekurangan atau tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan orang tersebut akan melanggar. Nah, contoh bertahan hidup, jelas itu bertahan hidup. Kalau seseorang sudah tidak mendapatkan makanan atau ada dalam posisi kelaparan, pasti apapun yang diperbuat, yang penting bisa dia bertahan hidup. Maka bisa saja mencuri, bisa saja menodong ataupun yang lainnya yang bersifat kriminalitas, yang penting bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Baik, sekarang kita akan menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan dari Rani, kebutuhan apa saja nih? Ibu guru bilang, pertama ini kasusnya, Rani seorang anak kelas TKB, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya, bahwa dia benci pada Ibu Dina, gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Rani jika jawabannya seperti itu? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, jadi tidak ada rasa kesenangan ini si Rani. Kira-kira kebutuhan apa? Ternyata kebutuhan kesenangan bagi Rani. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan diterima. Anak itu ingin dikasih sayang oleh gurunya, ya. Nah, kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Orang ini akan melanggar. Kira-kira karena apa bisa melanggarnya? Karena kebutuhan kebebasan. Kemudian aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, menjadi kesal ini Rani. Kira-kira apa yang dilanggarnya? Ternyata penguasaan. Itulah tentang 5 kebutuhan dasar. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu menangani sesuatu. Apakah sebagai apa? Penghukum, hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Apa itu penghukum? Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Tuh, biasanya yang menjadi penghukum itu suka marah-marah. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu menyalahkan, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya itu bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, atau dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak kamu memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya dengan kata-kata yang lembut, tapi itu merupakan pembuat merasa bersalah bagi seorang siswa. Kemudian sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya diawali dengan kata-kata ini, ayo bantulah demi bapak ya. Itu bersifat teman itu, seolah-olah ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi sebagai teman dalam mengontrol. Pemantau, mengawasi perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Manajer, nah ini sebagai manajer, harusnya seorang guru itu bisa sebagai manajer, bukan hanya kepala sekolah. Ciri-ciri dari seorang manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Oke. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu? Itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya, sebagai temankah atau pemantaukah atau manajer? Teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau, ternyata sebagai guru itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer. Manajer itu selalu berusaha ingin menyelesaikan sebuah masalah tanpa harus menyakiti seseorang. Ini segitiga restitusi, yaitu validasi. Nah, di sini menyusun keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan kegiatan, Bapak Ibu harus menyusun keyakinan kelas, kesepakatan dulu.
kesepakatan disusun, kemudian dibacakan kepada siswa. Kalau sudah sepakat, ya itu namanya disebut keyakinan kelas. Biasanya ditulis di kertas secuil, lalu si anak menulis kira-kira kegiatan di kelas itu ingin apa, tempelkan nanti ke papan tulis, dibacakan oleh bapak ibu guru. Kalau sudah sepakat, berarti apa yang sudah ditulis oleh anak itulah yang menjadikan namanya keyakinan kelas. Seperti itu. Oke. Apakah ketika keyakinan atas kesepakatan kelas itu dicantumkan dengan Terima kasih. Kita sesi tanya jawab ya. Oke, Sok. Saya akan tutup dulu ini presentasinya. Pertanyaannya, ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, apakah memang harus ada hukum atau hukuman? Hukuman kelas berdasarkan kesepakatan juga. Contohnya seperti tadi misalkan seseorang yang tidak mengerjakan tiket ataupun keluar ketika jam belajar tanpa izin, disantumkan tidak sanksi tersebut di kata peraturan yang ada kabur beda rupiah atau terus tadi kan kalimatnya hukuman itu berfungsi betul selainnya hanya menggunakan konsekuensi saja di sana itu jadi yang mana kira-kira. Nah kalau saya lihat anak-anak itu biasanya kalau kesempatan mereka yang kemudian tidak kesempatan sebelum ditagih seperti gitu. Ya betul Pak. Terima kasih Pak Ihin yang telah memberikan pertanyaan sangat bagus sekali. Ini barangkali dari Bapak Ibu senior yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Ihin. Silakan. Yang mau menanggapi sebelum saya jawab. Maaf Pak, itu speakernya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku yang mau banggakan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 4. Silakan nanti kalian tulis kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa saja yang harus kita sepakati di kelas 4 ini, supaya kalian nanti ke depannya melakukan hal-hal yang telah disepakati.